wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMP 147 kelompok 6 IPA izin bertanya kepada Bapak Ramadan, betul? Izin bertanya seputar penyakit dan cacingan ya. Penyakit cacingan. Iya. Penyakit dan cacingan, berarti ada dua dong. Ya, penyakit Cacingan. Oke. Terus. Ya. Bisa tolong disebutkan 10 penyakit terbanyak yang diderita di klinik ini? Di klinik ini. Ya. Yang pertama itu ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Oke, yang kedua hipertensi, darah tinggi. Yang ketiga hiperurisemia, asam urat tinggi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bronkopneumonia atau infeksi bakteri pada bronkus atau pada saluran nafas. Kemudian selanjutnya yaitu dispepsia. Sakit mah. Nah, itu dispepsia. Terus kemudian selanjutnya adalah tipes itu tipes gitu. Kemudian selanjutnya adalah dengue fever. Dengue fever itu adalah cikal bakalnya demam berdarah. Jadi sebelum terjadi demam berdarah, terjadi namanya dengue fever dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah Baru 8. Appendicitis. Apa itu, Pak? Radang usus buntu. Oke. 9. Yang 10 adalah hiperkolesterolemia. Ya, kolesterolnya tinggi gitu. Itulah yang seringnya itu. Ya, terus baik, terima kasih jawabannya. Izin bertanya lagi. Ya. Saya ingin bertanya seputar cacingan. Cacingan itu sebenarnya apa sih, Pak? Cacingan itu namanya askariasis. Askariasis adalah infeksi pada tubuh manusia yang diakibatkan karena askaris, karena cacingnya itu sendiri. Jadi infeksi pada tubuh manusia yang disebabkan karena cacing askaris disebut askariasis, gitu. Cacingan. Oke. Cacing jenis apa saja yang biasanya menyebabkan penyakit ini? Cacing tambang, cacing pita, itu bahasa awamnya ya, kayak gitu. Yang paling sering cacing tambang. Terima kasih jawabannya. Ya, ada lagi mau ditanyakan? Ada fakta menarik dari penyakit askariasis. apa tuh? Askariasis adalah penyakit yang menyebabkan seseorang yang tadinya alergi menjadi sembuh alerginya. Berarti cacing baik. Bukan cacing baik. Jadi penyakit cacingan menyebabkan seseorang sembuh akan alerginya. Contoh, orang tersebut alergi sama udara dingin. Yang biasanya kalau udara dingin itu pagi, siang, sore atau malam? Pagi. Yang sering bersin-bersin waktu bangun tidur, habis mandi, siap-siap sekolah, sering bersin-bersin. Itu dia kemungkinan dia alergi udara dingin. Kalau seseorang yang menderita alergi berarti dia sudah dikontrak seumur hidup dia alergi terus dengan itu. Bisa sembuh apa enggak? Enggak, tapi hanya bisa dihindari faktor pencetus alerginya yang menurut contoh tadi yaitu alergi udara dingin. Supaya dia nggak timbul alerginya, maka dia harus menghindari udara dingin. Caranya bisa nggak? Setiap pagi dihindari udara dingin. Pakai jaket, pakai minyak hangat, pakai baju yang lebih tebal sehingga tubuhnya lebih hangat, sehingga dia dapat terhindar dari alergi. Alergi yang paling sering muncul yaitu gejalanya berupa bersin, pilek, itu alergi ya. Orang tersebut alergi udara dingin sehingga dia sering bersin-bersin waktu terpapar udara dingin. Bukan cuma pagi hari aja ya, tapi juga di
pagi, siang, sore atau malam jika tempatnya atau suhu lingkungannya dingin. Nah, orang tersebut ternyata dia terpapar dengan infeksi dari cacing alias cacingan. Beneran ini ilmiah. Nah, sejak dia terpapar sakit cacing, dia terpapar cacingan, kok dia jadi sembuh ya dengan alerginya udara dingin tadi? Ya karena infeksi cacingnya tersebut mengaktifkan sel T namanya. Sel T apa? Ini semua saya jelasin. Jadi sel T itu adalah sel untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas tubuh, jadi lebih aktif. Sehingga dia walaupun terpapar dengan sumber alergi, dia tidak kambuh alerginya, gitu. Ya, itu fakta menarik tentang cacingan. Nanti bisa kamu jelasin di kelas. Makasih ya. Izin ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana cara penularan penyakit cacingan? Bagaimana? Bagaimana cara penularan penyakit Cara cacingan? pengurangan Penularan. Ya. Di sini MCK-nya mandi cuci kakusnya bagaimana di wilayah sini? Apakah mandi cuci kakus di kali? Apakah mandi cuci kakus di kamar mandi? Oke, berarti bagus. Orang yang paling banyak menderita cacingan itu apabila MCK-nya jelek, belum teredukasi, alias masih pup sembarangan di kali, mandi di kali, orang di ujung sana pup, di sini mandi, di sini nyuci, di sini gosok gigi. Ada loh di wilayah-wilayah deket Jakarta, deket Depok, masih ada seperti itu. Contohnya di daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Itu sepanjang bantaran kalinya, di pinggir-pinggir jalannya, di pinggir kali tersebut masih ada rumah-rumah. Mandi cuci kakus di situ. Saya lihat sendiri. Sudah diedukasi atau belum? Sudah, tapi berulang. Ya gimana? Kayak gitu. Itu penularannya. Jadi melalui buang air besar yang sembarangan, buang air besarnya, telur cacingnya itu hanyut di air, dipakai mandi airnya, dipakai masak, dipakai nyuci, dipakai sikat gigi. Itu contohnya. Oke. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling rentan terkena penyakit cacingan? Siapa yang paling rentan terkena penyakit cacingan? Ya. Yang daya tahan tubuhnya rendah. Siapa dia? Anak kecil. Anak kecil. Betul. Siapa lagi? Orang tua. Orang tua atau lansia. Dia yang paling rentan. Mereka yang paling rentan terkena cacingan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Selain itu, ada juga kelompok orang dewasa yang bisa terkena penyakit cacingan apabila daya tahan tubuhnya turun, alias lagi sakit. Bukan lagi sakit cacingan ya, lagi sakit yang lain, terpapar oleh telur cacingnya itu. Ya. Berasal dari mana? Yang higienitasnya rendah gitu. Kalau boleh tahu, apa saja Boleh. gejala yang muncul kalau seseorang terkena penyakit cacingan? Perutnya melilit, bawaannya pengen lapar, pengen makan terus, tapi kok nggak tumbuh, maksudnya tidak tambah tinggi atau tidak tambah gemuk, kayak gitu. Contoh, bukan cuma itu aja, tapi juga perut melilit, ada diarenya gitu. Itu yang paling mudah kita lihat. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih dampak kalau cacingan ini nggak segera diobati? Oke, apa dampaknya jika penyakit cacingan tidak segera diobati? Iya. Malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Tadi siapa yang paling rentan terkena penyakit cacingan? Anak kecil. Lansia. Oke, lansia. Contoh anak kecil dulu. Apabila anak kecil malnutrisi, contoh dia anak umur 5 tahun, di bawah 5 tahun. Apa yang akan terjadi jika dia malnutrisi? Stunting. Apa itu stunting?
tumbuh kembangnya berkurang, Tumbuh kembangnya bisa berkurang. Kenapa tumbuh kembangnya bisa berkurang? kekurangan nutrisi Kekurangan nutrisinya kenapa? karena infeksi Makanannya cacingan. Jadi yang namanya stunting akibat malnutrisi itu diakibatkan karena nutrisinya kurang. Oke, itu. Apa zat-zat penumbuh badan pada anak-anak usia dini, usia di bawah 5 tahun? Kalsium. Protein. Proteinnya kurang. Sekarang kan yang penting Protein. kenyang. Kenyang. Yang penting kenyang kan? Untuk masalah nutrisinya bagus apa enggak, yang penting kenyang. Nah sekarang dia udah yang penting kenyang, dia kena cacingan, susah penyerapan zat-zat besinya, nutrisi-nutrisi di ususnya kan terinfeksi cacing nih. Jadi penyerapannya terganggu, kayak gitu. Sehingga terjadi yang namanya stunting alias Nah, tubuhnya pendek. Gitu ya. Karena untuk meninggikan tubuh itu lebih sulit daripada membuat badan menjadi gemuk. Gitu. Jadi gak usah khawatir pada anak-anak di bawah 5 tahun yang badannya kecil tapi dia tinggi. Gak usah khawatir, justru itu bagus. Makannya banyak, proteinnya banyak. Gitu ya. Wah anak saya gemuk nih, enggak. Yang penting makan cukup, proteinnya bagus. Protein paling gampang apa? tempe, Telur. ayam. Telur, tempe, susu. Nah, itu yang paling gampang. Juga ada protein yang dari tumbuhan atau dari sayuran, protein nabati. Kan ada protein hewani, ada protein nabati. Gitu ya. Nah, selanjutnya, Ya. bagaimana sih cara mendiagnosa seseorang itu terkena cacingan? Ya dilihat dulu, tanya jawab dulu nih. Keluhannya apa? Saya keluhannya kok saya gampang lelah, perut saya ini kok membesar, buncit kayak gitu. Makan mau, tapi ya badan saya ya lemas terus, sering diare kayak gitu. Itu dari awal, dari keluhannya ya. Baru ditanya jawab aja tuh. Diperiksa, ternyata perutnya memang besar, suara perutnya rame gitu, bukan rame karena banyak cacing, bukan, karena gerak ususnya aktif. Tubuh kalau menderita cacingan, dia berupaya untuk mengeluarkan cacingnya dengan cara gerak ususnya dipercepat, sehingga berupaya nih tubuh sendiri ini otomatis untuk mengeluarkan apa yang di dalam perut yang membuat dia terinfeksi. Jadinya bising ususnya atau suara ususnya meningkat gitu. Terus ya dicek lab. Apa yang dicek lab? Ususnya. Bukan ususnya, pupnya yang dicek. Iya, ada telur cacing nggak di pupnya? Atau bisa malah ada cacingnya itu sendiri. Jadi yang dicek kan bukan ususnya. Ususnya dipotong, enggak kan? Dicek pupnya atau fesesnya di laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat telur cacing atau cacing itu sendiri. Ya. Dan juga biasanya telur cacing itu bukan di pupnya, tapi di anusnya. Sekitar anus. Jadi kenapa orang yang cacingan dia sering garuk-garuk tuh pantatnya yang ke arah anus, karena itu bikin gatel. Ini beneran. Jadi diperiksanya itu nanti khususnya bukan cuma pupnya aja ya, tapi ada satu pemeriksaan yang ujungnya itu contohnya misalnya kayak gini nih. Ini stick buat mengambil sampel. Di sticknya itu dipasangin solasi supaya lengket. Dan yang diambil adalah, contoh ini adalah anus. Yang diambil sekitar anus, ditotol-totol begini. Nanti yang diperiksa solasinya, dicek di mikroskop. Ada telur cacing apa enggak? Kalau ada telur cacingnya berarti dia positif cacingan. Geli ya? Enggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir, gimana sih cara pengobatan cacingan yang dianjurkan? Minum obat. Ya, minum obat. Ya, obat anti cacing tentunya ya. Tergantung cacingnya cacing apa. Karena di masing-masing daerah memiliki karakteristik
penyakit cacingnya sendiri. Taunya dari mana? Hasil penelitian di lingkungan itu sendiri. Diminum obat, selain minum obat, menjaga higienitas. Jangan MCK sembarangan, jangan mandi cuci kakus sembarangan, harus di tempatnya yang higienis. Supaya masyarakatnya bisa teredukasi dengan baik, maka harus diajak, diedukasi, ya, diberitahu, intinya kayak gitu. Tapi kita harus belajar cara memberitahu yang baik, karena bisa saja orang diberitahu maka orang tersebut akan Emosi. tersinggung gitu. Pak, jangan jorok dong. Tersinggung nggak orangnya? Tersinggung. Jadi kita harus selalu belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan orang lain, di depan audiens. Tentunya supaya audiens tersebut, goalnya apa sih kita beredukasi? Supaya informasi yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Goalnya itu. Jangan sampai kita hanya mau menyampaikan edukasi aja, tapi cara penyampaiannya tidak baik, yang malah membuat orang tersinggung. Kalau orang tersinggung, mau nggak dia dengerin? Nggak mau. Mau nggak dia menjalankan apa yang diinformasikan? Nggak mau. Kan tidak sesuai kan? Tidak tercapai tujuannya, kan tidak tercapai goalnya. Ya, gitu. Jadi berobat ke dokter, kemudian harus mau menerima informasi tentang higienis yang baik itu seperti apa, harus mau menerima. Oke? Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak atas kerjasamanya. Ya. Sekian dari kami. Kemarin Kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.